Iya.
In the lab that follows this video, you'll use e-commerce data from the Google Merchandise Store. Shop. Baik, kita masuk ke pertemuan 13 ya. Sambil saya absen. Al-Hawarizmi Bilhaq. Ahmad Dedi Khairun Nas. Hadir, Pak. Anal Haq Suryan Bintang. Arif Kurniawan. Arif Kurniawan hadir, Pak. Febrian Dio Prasetyo. Ferdinand Rizky. Fahri Kurniawan. Muhammad Saifuddin Tamam. Muhammad siapa? Muhammad Syaifuddin Nawawi. Muhammad Syaifuddin Nawawi, Pak. Muhammad Tupatur. Novita Sri Damayanti. Ahmad Sidik. Hadir, Pak. Ramadian Jasdia. Hadir, Pak. Rifki Alamsyah. Ya, Rifki hadir, Pak. Rianto Pratama. Rinanto hadir, Pak. Abdillah. Khairul Umam. Ibnu Maksum. Muhammad Aditya Prayoga. Hadir, Pak. Rahmat Hidayat. Yoga Adityo. Ahmad Fauji. Muhammad Misbahuddin.
sini berhubung codingnya sudah terblokir. Apa ada yang di sini ada yang masih kebuka di codingnya tentang belajar machine learning? Kalau tidak ada kita dari Google saja. Sepertinya sinyalnya kurang bagus sih. Saya coba pakai akun. Izin Pak, maaf tadi habis dari toilet. Febrian Dio udah di accept belum ya Pak? Berian dia. Iya. Berian Dio Prasetyo ya. Iya Pak, Ya, sudah. makasih Pak. Pak, izin Pak, Ya, Givari hadir Pak. Maaf tadi dari luar gitu. Pak. Misi Pak, anak Akson Plang hadir Pak. Kita cek akun di coding.
Oke, untuk hari ini karena materinya sudah terblokir. Kita masuk ke data science lain. Semuanya sudah habis berlangganan. Jadi kita mengenali data secara umum. Ini data itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian dan informasi dalam bentuk yang diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, dan suara. Menurut kamus Cambridge, data ini masuk dalam informasi terutama fakta atau angka kemudian dikumpulkan untuk diperiksa dan dipertimbangkan serta digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau informasi dalam bentuk elektronik yang dapat disimpan dan digunakan oleh komputer. Selain itu, ada data juga menurut eh, ahli yaitu Dr. John John J. Longtoy mengatakan bahwa si data ini adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan. Simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide objek, kondisi, atau situasi dan lain. Nah, ketika kita melihat buku atau sebuah bacaan, pasti melihat sebuah data yang disajikan dalam berupa bentuk angka, grafik, dan lain sebagainya.
Kurang lebih analoginya akan seperti ini. Ketika kita berkendara, otomatis kita akan mematuhi rambu-rambu dan melihat ke depan, kemudian sambil membaca GPS dan melihat kan. Adapun metode dalam pengumpulan data, ini ada beberapa yang menghasilkan atau menyampaikan sebuah informasi memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif sendiri ini memiliki arti jumlah atau banyak. Menurut Australian uh, Bureau of Statistics, kuantitatif adalah nilai data berupa hitungan atau angka di mana setiap kumpulan data memiliki nilai numerik yang unik. Kemudian data juga eh, merupakan informasi terukur yang dapat digunakan peneliti untuk memperhitungkan matematis dan analisis statistik untuk membuat keputusan kehidupan nyata berdasarkan data yang kita dapat. Ini kurang lebih contohnya. Kita datang ke pasar, kemudian menanyakan harga batik, dan si penjualnya mengutarakan harga, kemudian si pembeli menjadi beli dan pembeli melakukan pembayaran. Kelebihannya dari data kuantitatif ini dapat dianalisis secara statistik. Kemungkinan besar penelitian akan dirinci, kemudian memiliki nilai bias minimum. Menurut kamus Oxford, bias adalah kecenderungan atau prasangka untuk atau suatu terhadap satu orang atau kelompok, terutama dengan cara yang dianggap tidak adil. Kemudian hasil yang diperoleh akan sangat akurat karena bersifat objektif. Kekurangannya untuk informasi ini terbatas, kemudian karena data kuantitatif ini tidak deskriptif, menjadikan hal peneliti sulit untuk mengambil keputusan jika hanya berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua, ini bergantung pada jenis pertanyaan. Jadi bias dalam hasil bergantung pada jenis pertanyaan yang disertakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Kemudian pengetahuan peneliti juga tentang pertanyaan dan tujuan penelitian sangat penting saat mengumpulkan data kuantitatif. Kemudian ada lagi metodenya yaitu menggunakan data kualitatif. Menurut sumber Australian Bureau of Statistics bahwa data kualitatif sendiri ini ukuran jenis dan dapat diwakilkan oleh nama, simbol, kode angka. Data kualitatif sendiri juga ini data tentang variabel kategori, yaitu ciri data yang dapat diamati dan direkam. Serta tipe data ini bersifat non-numerik. Kemudian data kualitatif sendiri dapat dikumpulkan menggunakan melalui metode observasi, kemudian wawancara dari one to one, kemudian melakukan study group,
dan metode lainnya. Kemudian biasanya data kolektif sendiri ini dikumpulkan menggunakan observasi, interview, kemudian studi pustaka, dan dokumentasi serta data yang dibagikan kepada responden yang memenuhi kualifikasi. Beberapa contoh tentang data kualitatif lainnya, yaitu Maluku Utara adalah kota yang paling bahagia di Indonesia. Kemudian kota yang memiliki berpendapatan tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kemudian Bandung adalah kota pertama yang paling diminati di Indonesia. Hal lain yang perlu diketahui yaitu setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari kelebihannya yang pertama yaitu data yang dikumpulkan memberi para peneliti analisis terperinci. Jadi saat mengumpulkannya, para peneliti juga cenderung menyelidiki peserta dan dapat mengumpulkan banyak informasi dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi data yang terkumpul digunakan untuk menyimpulkan rangkaian pertanyaan dan jawaban. Data membantu seorang peneliti untuk memahami pola pikir narasumber atau pengguna. Penggunaan data kualitatif sendiri itu memberikan wawasan tentang mengapa narasumber atau pengguna menggunakan produk tersebut. Jadi memahami bahasa pelanggan yang membantu menyampaikan data yang dikumpulkan secara lebih sistematis. Kemudian yang ketiga, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk melakukan penelitian di masa mendatang karena pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan data kualitatif itu pertanyaan terbuka. Responden bebas mengungkapkan pendapat mereka untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu memakan waktu karena mengumpul dibandingkan kuantitatif lebih kualitatif, kecuali waktu dan anggaran yang memungkinkan dan ukuran sampel yang lebih kecil. Yang kedua, tidak mudah untuk mengeneralisasi karena lebih sedikit orang yang diteliti. Kita juga akan sulit untuk mengeneralisasi hasil dari populasi yang ada. Bergantung pada keterampilan peneliti, jenis data yang dikumpulkan melalui wawancara, one-on-one, kemudian observasi, study group, dan lain-lain. Ini tergantung pada keterampilan dan pengalaman peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sampel. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis data. Yang pertama yaitu data numerik. Data numerik sendiri adalah data berwujud angka yang bisa didapat dari pengukuran, misalkan tinggi badan, kemudian berat badan, dan usia. Selain itu juga data bisa diperoleh dari sebuah perhitungan, misal jumlah orang yang hadir di pesta pernikahan atau jumlah penduduk Indonesia. Data numerik sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu data kontinu dan data diskrit. Data kontinu ini dapat dipresentasikan
dalam berbagai nilai numerik seperti bilangan desimal, kemudian bulat, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa tipe data kontinu yang umum adalah tinggi, kemudian berat, waktu, suhu, usia, dan lain. Kemudian ada lagi data diskrit, yaitu data numerik yang hanya bisa direpresentasikan dengan bilangan bulat dan tidak dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil. Kemudian ada lagi dari bentuknya, ada data kategorikal, yaitu data yang berbentuk yang dapat dikelompokkan dan terbagi berdasarkan karakteristik atau ciri khas masing-masing. Data data dari data kategorikal ini ada dua bagian, yaitu nominal dan ordinal. Data nominal sendiri ini jenis pengumpulan data yang tidak memiliki keterkaitan dengan data lain dan tidak memiliki arti khusus. Jadi data ini dapat dibedakan tanpa harus mengurutkan atau dibandingkan dengan data lain. Kemudian ada lagi data ordinal, yaitu berlawanan dari data nominal. Jadi jenis pengumpulan data, pengelompokan data yang memiliki urutan atau harus disusun secara berurutan dengan mekanisme peringkat. Nah, informasi contoh dari data ordinal, ini jenis data diurutkan berdasarkan peringkat. Implementasi data di industri, contohnya ketika keberadaan data kian membesar, kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa bisa hidup berdampingan dengan data. Misalkan seorang bayi juga sebelum lahir telah memiliki data kelahiran. Kemudian menurut sumber dari Accounting of Quality and Leadership, ada 12 alasan data digunakan di sebuah industri. Yang pertama yaitu meningkatkan kehidupan. Penggunaan data adalah hal penting pertama yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi guna meningkatkan kualitas atau meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua yaitu membuat keputusan. Jadi data sama dengan pengetahuan. Jadi di data yang baik dapat memberikan bukti yang tidak dapat dielakkan dan bermanfaat bagi untuk perusahaan atau organisasi. Sebaliknya, apabila data tersebut hanya berupa asumsi atau pengamatan abstrak, ia akan bisa menjadi bumerang karena mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan kesalahan data. Selanjutnya yaitu memantau kualitas, yaitu dengan memanfaatkan data untuk pemantauan kualitas. Organisasi mampu menghadapi tantangan sebelum terjadi krisis. Dapatkan hasil yang diinginkan. Jadi ketika strategi diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam mengumpulkan data akan memungkinkan untuk menentukan seberapa baik solusi yang dilakukan. Ini ada istilah Peter Drucker, yaitu
tidak dapat mengelola apa yang tidak diukur. Selanjutnya yang kelima yaitu temukan solusi untuk masalah. Jadi sebuah data memungkinkan organisasi untuk memvisualisasikan hubungan antara yang terjadi di berbagai lokasi, kemudian departemen dan sistem. Jika jumlah kesalahan meningkat, data akan menunjukkan penyebab masalah tersebut terjadi pada organisasi atau perusahaan. Cadangan argumen, yaitu memanfaatkan data akan membantu menyajikan argumen yang kuat apabila terjadi perubahan sistem baik di organisasi ataupun perusahaan dengan menggunakan metode dapat berargumentasi mengapa perlu dilakukan perubahan atau tidak sekalipun. Selanjutnya berhenti menebak, yaitu data akan membantu Anda menjelaskan sebuah keputusan baik atau buruk kepada stakeholder. Kemudian data menjadikan tidak menebak-nebak sebuah hasil apabila menggunakan data yang telah diperoleh. Selanjutnya menjadi strategis, yaitu data akan mendukung organisasi untuk menentukan area yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Selanjutnya mengetahui kinerja, yaitu analisis data akan mendukung untuk mengidentifikasi program kerja tinggi, layanan, dan para karyawan. Setelah melakukan analisis, dapat mempelajari untuk mengembangkan strategi untuk membantu program, layanan, dan para karyawan yang memiliki kinerja buruk. Selanjutnya, tetap pada jalur, yaitu data yang baik memungkinkan organisasi tetap berada pada jalurnya. Kemudian memiliki tolak ukur dan tujuan untuk terus bergerak maju. Selanjutnya yaitu memaksimalkan biaya, yaitu dengan menggunakan data organisasi atau perusahaan mampu menerapkan praktik berbasis bukti dan mengembangkan sistem untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian akses sumber daya untuk menggunakan data itu perlu diperhatikan sumber daya yang mampu mengoperasikan baik online gratis lain. Bisa juga melakukan pencarian di website dengan keyword cara menganalisis data atau cara menggunakan Excel atau spreadsheet. Menurut Statista, seluruh organisasi meningkatkan upaya perekrutan untuk membangun data science yang lebih luas. Jadi rata-rata jumlah data science yang dipekerjakan suatu organisasi tumbuh dari 28 menjadi 50. Ini juga senada dengan artikel dari Harvard Online yang mengatakan bahwa data science sendiri dapat membantu mengidentifikasi masalah serta memperjelas data yang harus dikumpulkan dan dianalisis untuk dijalankan guna membantu memecahkan sebuah masalah. Oleh karena itu, permintaan perekrutan data science ini meningkat di setiap organisasi. Selain Statista dan Harvard Online, ada juga dari 365 Data Science juga menyebutkan bahwa permintaan paling signifikan untuk data science di bidang IT dan teknologi adalah 49%. Kemudian sektor layanan keuangan dan kepegawaian serta perekrutan masing-masing 14% dan 11%. Lalu dari sektor industri menawarkan 4% dan bidang kesehatan
sebanyak 3%. Serta sektor pertanian ini ada 2%. Jadi sisanya berasal dari sektor lain. Nah ini kalau kita ujungnya data science, kira-kira eksplornya menjadi seorang data science. Melihat untuk persyaratan dari data science sendiri, ini untuk syarat-syaratnya yaitu komunikasi, SQL, kemudian Python, dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi menentukan keputusan dengan data. Untuk saat ini, kenapa data itu sangat penting? Karena organisasi tidak menggunakan data dengan benar akan berakibat fatal terhadap organisasi. Misalkan dari bagian HRD itu punya data pegawainya. Jadi ketika data kepegawaian itu tidak diolah dengan baik, maka akan berdampak ada pegawai yang akan keluar. Jadi untuk menjadi sebuah data dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat. Untuk tidak semata-mata mendapatkan data lalu tiba-tiba menjadi hasil yang diharapkan. Jadi butuh proses di balik itu, kemudian harus diolah terlebih dahulu sehingga data-data ini mampu menghasilkan sebuah wawasan. Ini ada sebuah piramid data, ada informasi, kemudian knowledge, dan wisdom, atau disingkat DIKW. Nah, menurut piramid yang di atas tadi, ini dilansir dari jurnal Australia, jurnal Information System, yaitu data adalah fakta atau pengamat yang terpisah dan objektif. Tidak terorganisir dan tidak diproses, serta tidak menyampaikan makna tertentu. Item data atau deskripsi dasar dan terdata dari hal-hal peristiwa, kegiatan, dan transaksi. Informasi adalah data yang memberi nilai tambah pada pemahaman suatu objek. Adapun definisi lainnya bahwa data informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi manusia. Secara pengetahuan yaitu kombinasi dari data dan informasi yang ditambahkan pendapat ahli, keterampilan dan pengalaman sehingga menghasilkan aset berharga yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian pengetahuan adalah data atau informasi yang telah diatur dan diproses untuk menyampaikan pemahaman, pengalaman, akumulasi pembelajaran, dan keahlian. Selanjutnya ada lagi yang terakhir yaitu kebijaksanaan atau wisdom, yaitu akumulasi pengetahuan yang memungkinkan memahami cara menerapkan konsep dari satu domain ke situasi atau masalah baru. Atau di sisi pengertian lain, yaitu kemampuan untuk bertindak kritis atau praktis dalam situasi tertentu.
Contohnya berupa data lalu lintas di Kota Bandung awalnya muncul sebagai kumpulan angka yang mencerminkan volume kendaraan yang melintas di berbagai titik jalan. Misalkan data dapat mencakup jumlah kendaraan pada setiap jam selama seminggu di titik-titik tertentu. Kemudian dalam sisi informasi melalui analis data, informasi yang rinci, dan kemudian informasi juga mencakup pemahaman tentang pola kemacetan di Kota Bandung. Kemudian termasuk lokasi dan kemacetan tertinggi, misal informasi ini dapat mengidentifikasi bahwa ruas jalan tertentu cenderung mengalami kemacetan pada jam sibuk, pagi dan sore. Kemudian dari sisi pengetahuan dapat diperoleh dengan memahami pola informasi yang dihasilkan. Nah, ini pengetahuan bisa berarti pemahaman bahwa jam sibuk pagi dan sore hari menjadi faktor utama penyebab kemacetan di beberapa ruas jalan Kota Bandung. Pengetahuan ini juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemacetan dan mendasari pengambilan keputusan. Dari sisi kebijaksanaan, keberhasilan penanganan kemacetan di Kota Bandung bergantung pada penerapan kebijaksanaan yang didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh. Kebijaksanaan ini mencakup langkah-langkah dalam penyelesaian waktu lampu lalu lintas, kemudian peningkatan kompensasi air, dan pengembangan jalan cendekia. Nah, dengan menerapkan kebijaksanaan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan peningkatan mobilitas, membawa dampak positif bagi penduduk Kota Bandung di seluruh secara keseluruhan. Nah, penerapan dari konsep DIKW yaitu membantu menggambarkan perjalanan dari data mentah hingga kebijaksanaan membantu yang dapat membawa perubahan positif bagi mengelola lalu lintas. Ini kurang lebih dari data driven, decision making, data dan keputusan. Ada beberapa sanksi, beberapa contoh. Kemudian ada apa DDM begitu penting, yaitu menggunakan data yang berasal dari riset pasar, sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Dengan menggunakan data, Anda dapat membuat strategi yang lincah, pasaran, dan data dan yang aspek bisnis sebuah organisasi. Misalkan DDM sangat penting untuk strategi pemasaran berbasis data, kemudian faktanya 45% profesional di bidang pemasaran itu menggunakan strategi berbasis data untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Ini kurang lebih dari pemasaran, menganalisa insight, wawasan dan pencapaian melalui sosial media. Perusahaan multinasional dengan DDM ini terluput dari bantuan data-data yang telah dikelola dan digunakan. Beberapa kasus terkait penggunaan triple DM di perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu Google. Google memfokuskan pada people atau analisis orang sebagai bagian dari salah satu inisiatif dari Google Analytics.
atau adalah adanya wajah oksigen. Kemudian ada lagi Starbucks pernah mengalami jatuh karena menutup gerai sebanyak 70% pada tahun 2008. Tidak strategis untuk mendapatkan toko. Kemudian ada lagi Amazon, ini juga e-commerce terbesar, itu menggunakan data memutuskan produk mana yang harus mereka rekomendasi kepada pelanggan berdasarkan pembelian dan mencari yang ada di kolom pencari. Beberapa manfaat dari Triple DM yang pertama yaitu lebih percaya diri dalam membuat keputusan. Yaitu dengan menggunakan data tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memutuskan keputusan yang meyakinkan akan terasa lebih mudah. Pada dasarnya data bersifat logik dan konkret, jadi tidak bersifat subjektif dengan menghilangkan unsur subjektif dari keputusan yang telah dibuat. Karena juga dapat menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri dan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu lebih proaktif. Itu dengan menerapkan Triple DM dapat mengidentifikasi peluang bisnis sebelum pesaing melakukan, dan dapat mendeteksi sebuah risiko atau menjadi masalah terjadi ketika terjadi. Selanjutnya melakukan penghematan upaya. Ini setiap organisasi atau perusahaan memiliki alasan tersendiri dalam menggunakan data. Karena setiap keputusan bisnisnya adalah satu, penggunaan Triple DM adalah ketika perusahaan memutuskan menggunakan data untuk mengurangi pengeluaran, dengan kata lain untuk menghemat biaya. Jadi eksistensialismenya organisasi mampu memutuskan budget yang akan digunakan pada saat itu. Kemudian ada big data in action. Jadi semakin berkembangnya, makin besar perkembangan data di dunia. Jadi setiap industri berbondong-bondong dalam memanfaatkan data yang diperoleh informasi yang bermanfaat untuk revenue, ada yang didapatkan bahkan berkelangsungan perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka kebutuhan akan data maka semakin akan banyak dan semakin luas. Nah, ini sudah masuk big data ya. Ini nanti juga ada mata kuliah sendiri tentang big data. Jadi kita hanya sekilas. Jadi menurut Gardner IT Glossary, big data adalah aset informasi bervolume tinggi atau bervariasi tinggi atau high velocity, dan memiliki banyak ragam variasi untuk bentuk pemrosesan informasi yang hemat biaya atau inovatif untuk memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Menurut Kompas, Big Data adalah konsep mengelompokkan atau mengumumkan data dalam skala besar yang terdiri dari berbagai macam data, seperti data terukur, kemudian semi terstruktur, dan tidak terstruktur, dengan konsep karakter mendasar meliputi 3V, yaitu volume, variety, dan velocity. Serta menurut Oracle,
Big data adalah data yang memiliki lebih banyak variasi berada dalam volume yang meningkat dan berada di kecepatan yang lebih tinggi. Atau dikenal juga sebagai CV, yaitu variasi, volume, dan velocity. Kesimpulan dari ketiga terkait definisi big data yaitu kumpulan data berdasarkan data besar atau variasi yang memiliki akses data 3P, yaitu volume, variasi, dan velocity. Nah, ini pembahasan yang lebih detail, yaitu tentang volume, velocity, dan variasi, yaitu secara spesifik big data adalah sifat-sifat keistimewaan atau ciri-ciri yang mencerminkan bahwa data tersebut adalah data yang dikategorikan sebagai big data. Pada dasarnya, karakteristik big data terbagi menjadi tiga, yaitu volume, velocity, dan variasi. Volume yaitu jumlah data yang dihasilkan dari banyak transaksi, serta volume data yang disimpan. Contohnya seperti histori browser, kemudian data transaksi pada e-commerce, data KTP, atau data penduduk Indonesia. Jadi data pelanggan pada perbankan dan masih banyak lagi. Ukuran big data biasanya menggunakan skala terabit atau 1000 gigabit dan ukuran petabit atau 1 juta gigabit. Kemudian variasi yaitu variasi tipe dan variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur. Untuk data tidak terstruktur, ini seperti namanya, data tidak terstruktur merupakan data yang memiliki struktur acak dan tak beraturan. Contohnya ketika kita melihat gambar di sini, Homo erecting ubud di layar. Dan data tidak harus selalu berbentuk tabel dan angka, tapi jauh lebih luas dari itu. Kemudian data semi terstruktur. Ini contohnya kita yang berbekas dalam bentuk CSV, email, halaman web, dan seterusnya. Kemudian ada velocity, yaitu kecepatan dalam mengenerate data, kemudian data, serta memproses data. Kemudian big data platform dan big data analytic software. Tentu harus dapat memproses banyak data secepat mungkin ketika ada permintaan. Contohnya terdapat pada search engine Google. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu hal di Google, maka dapat diproses secara langsung diproses dan ditampilkan pada halaman web. Kemudian ada lagi small data dan big data. Perbandingannya dari sisi fitur untuk small data biasanya terstruktur dan seragam, sedangkan big data seringkali tidak struktur dan heterogen. Untuk fakta, yaitu data umumnya berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, sedangkan big data kualitas dan keandalan data dapat sangat bervariasi. Teknologinya, small data ini bisa menggunakan tradisional, sedangkan big data menggunakan modern. Untuk volume, itu kisaran puluhan atau ratusan. Sedangkan untuk big data, itu ukuran data lebih dari terabit. Kemudian menggunakan basis data SQL, sedang untuk big data, no SQL. Untuk bahasa pemrograman, small data menggunakan SQL, dan big data itu menggunakan Python, R, Java, SQL. Nah, untuk menggunakan data
posisi dalam sebuah pekerjaan untuk menganalisa untuk menjadi small data itu bisa ke data analis, kemudian database administrator dan data engineer. Sedangkan big data itu bisa menjadi data science, data analis, dan data administrator dan data engineer. Dan selanjutnya, mengapa big data itu penting? Jadi sebuah perusahaan menggunakan big data dalam sistem untuk menggali potensi peningkatan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan mengambil tindakan atau keputusan yang dapat meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari perusahaan yang menggunakan big data secara efektif, memiliki potensi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bisnis yang tidak menggunakannya karena dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dengan menggunakan big data, sebuah perusahaan akan diberikan insight atau wawasan tentang sosial media yang dapat digunakan perusahaan untuk menyempurnakan pemasaran, periklanan, dan promosi. Dan guna meningkatkan keterlibatan pelanggan serta tingkat konversi. Kemudian ada big data dan data science, ini melakukan hal serupa tetapi tidak sama. Jadi big data dalam data science merupakan hal yang mendasar agar dapat mengetahui keberadaan big data sebagai subset dari data science. Karena bidang tersebut berupa kumpulan data yang lebih besar. Nah, kedua bidang ini bekerja di bidang yang sama, yaitu data. Kemudian yang menemukan dan mengolah data yang tidak terstruktur, data yang besar adalah merupakan bagian dari big data. Pada dasarnya big data dan data science ini diimplementasikan bersama untuk memecahkan masalah data. Jadi urutan proyek big data yaitu yang pertama, kedua dan tiga, define the problem, get to data, prepare the data. Ini yang ditangani dengan teknologi big data. Sedangkan untuk analisis data, kemudian generate report dan insight, kemudian performa practical action, ini menggunakan teknologi data science. Nah, karena itu data science ini tidak akan luput dari semua big data. Nah, untuk mengelola big data sendiri, pada data science, sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan seorang data science yang dapat mengelola data-data tersebut hingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat untuk kelangsungan sebuah perusahaan. Satu juga tidak dapat dipungkiri, data science sendiri merupakan tenaga yang sangat diperlukan oleh startup dan perusahaan-perusahaan multinasional. Contohnya seperti Gojek, Grab, Amazon, Tokopedia, Apple, Google, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada lagi beberapa dengan sektor pendidikan. Jadi industri pendidikan dibanjiri dengan sejumlah data yang besar, yaitu fakultas siswa, fakultas, hasil, dan lainnya. Apabila sektor pendidikan menggunakan big data dengan tepat, akan memberikan insight atau wawasan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kerja lembaga pendidikan. Beberapa bidang dalam industri pendidikan itu didorong oleh big data, yaitu ada LMS atau Learning Management System, yaitu program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen dokumentasi, pemantauan, pelaporan, edukasi, dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, dan lain sebagainya. LMS merupakan ide dari e-learning yang dikembangkan dari kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan. Penggunaan big data dalam LMS akan menciptakan
sistem umpan balik yang dapat membantu instruktur dan perancang materi untuk menemukan solusi atas masalah yang umum dalam pembelajaran online. Pengembangan sistem penilaian yaitu kemajuan baru dalam sistem penilaian yang diperkenalkan pada hasil sebagai hasil dari analisis data siswa. Kemudian prediksi karir atau tracer karir yaitu analis dan studi yang tepat bagi setiap catatan siswa akan membantu memahami kemajuan, kekuatan, kelemahan, minat setiap siswa dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dari data dari sektor industri kesehatan ini menghasilkan data dalam jumlah besar. Itu informasi big data yang dapat diterapkan pada industri kesehatan. Big data juga mengurangi biaya perawatan karena lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan diagnosis yang tidak perlu, kemudian membantu memprediksi wabah epidemi dan juga memutuskan tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk meminimalkan efek yang sama. Kemudian membantu menghindari penyakit yang dapat dicegah dengan deteksi pada tahap awal. Kemudian mesin yang diberikan obat berbasis data yang diidentifikasi dan ditetapkan setelah meneliti hasil medis sebelumnya. Kemudian dari sisi media dan hiburan di zaman yang serba canggih pasti menjadi salah satu penikmat adanya teknologi. Salah satu dampaknya yaitu keberadaan media sosial. Ada ratusan juta atau bahkan miliaran orang mungkin website yang dapat diakses dari gadget digital. Pembuatan data sendiri setiap harinya tidak dapat dihindari dan penyebab utama munculnya big data di industri hiburan. Manfaatnya yang pertama yaitu memprediksi minat audiens. Contohnya penjadwalan streaming seperti YouTube, TikTok, Instagram yang dioptimalkan atau sesuai peminatan di platform distribusi media digital. Kemudian mendapatkan insight awasan dari publik. Penargetan iklan yang efektif. Kemudian data dari digital transformation. Dan transformasi digital sendiri membantu perusahaan merangkul perubahan dan tetap kompetitif di dunia yang akan digital. Peran data dalam transformasi digital ini berasal dari potensi sebuah organisasi untuk menggabungkan keduanya dalam usahanya. Oleh karenanya, memikirkan digitalisasi dan mengotomatisasi operasi bisnis digitalisasi dan otomasi ini meningkatkan efisiensi, memacu inovasi, dan mengarah ke model baru. Selain itu, big data analysis memungkinkan bisnis yang mengawasi informasi terperinci tentang kelompok pelanggan tertentu atau berbeda. Selain itu bisa jadi informasi lainnya berupa hal-hal yang dilakukan oleh customer saat berada di situs web mereka, barang yang dibeli, seberapa sering para customer membelinya, dan masih banyak lagi. Jadi menggunakan semua informasi. Bisnis melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di masa depan. Karena ini merupakan transformasi digital sektor bisnis perlu mengadopsi big data. Baik, untuk materinya sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau yang belum belajar, boleh.
Sudah absen semua ya. Muhammad Fatir belum absen, Pak. Muhammad Abdul. Ada lagi. Analog suara yang kurang, Pak. Sudah. Hairul Umam, Pak. Hairul Umam. Ya, ada lagi. Ibnu Maksum, Pak. Ada lagi. Kalau sudah tidak ada, pertemuan perkuliahan tinggal 2 minggu lagi. Itu mulai UAS itu tanggal 22. Jadi dipersiapkan untuk tugas UASnya. Kalau dataset yang UTS tidak bisa menggunakan dataset lain. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.